Selamat sore waktu New Jersey bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur saya dapat kembali bertemu dengan saudara-saudara sekalian setelah 1 minggu saya tidak bersama-sama oleh sebab mengambil cuti, tapi kita memuji membesarkan nama Tuhan karena Tuhan telah mengirim pendeta John Medelu yang telah menggantikan saya sepanjang 1 minggu, dan saya dengar bahwa dan juga sudah dibawakan dalam doa ya. Jadi selama 1 minggu pendeta John bahkan masih dalam isolasi mandiri dengan kata lain oleh sebab COVID-19. Tapi seperti yang saya alami pendeta John ya, yang saya alami adalah pada saat kita sakit sekalipun dengan COVID-19, tapi pada saat kita tetap percaya, kita tetap memiliki kekuatan, bahkan bukan hanya untuk menerima firman Tuhan, tetapi juga untuk membagikan firman Tuhan seperti yang pendeta John telah lakukan. Maka kekuatan surga tentunya telah menjadi bagian pendeta John Medelu. Tentunya kita tidak, pada saat kita tidak harus bekerja keras, tapi pada saat yang bersamaan kita tidak juga harus hanya tidur-tiduran, tapi kita bisa di tengah COVID-19 kita bisa tetap exercise, jalan misalnya untuk dapat sinar matahari, vitamin D yang kita butuhkan, dan juga tentunya untuk membagikan firman Tuhan. Karena pada saat kita membagikan firman Tuhan, maka kekuatan itu pertama-tama menjadi bagian kita, dan kekuatan rohani itu akan memiliki dampak yang pasti kepada kekuatan fisik kita. Jadi itulah yang saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada pendeta John Medelu yang telah memimpin acara kita sepanjang 1 minggu yang lalu. Baik saudara sekalian, kita akan memulaikan acara kita saat ini. Tetapi sebelumnya tentunya kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian lagu buka yang akan doa buka yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Rain Kesaulias. Silakan Dek untuk lagunya. Satu lagu yang indah yang telah menjadi bagian kita, yang telah dibawakan oleh Jemaat Keluarga Allah Youth Choir yang dari Bandung, saya percaya, yang telah membawakan lagu pujian yang begitu indah pada kita pada saat ini. Baik saudara sekalian, kita akan membuka acara ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Rain Kesaulia. Ya, terima kasih. Kita berdoa saudara-saudara.
Ya Tuhan, Bapa di sorga, syukur puji terima kasih kami panjatkan kepadamu untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi masing-masing kami, berupa nafas hidup, kesehatan, bahkan kesempatan juga yang kami peroleh untuk berkumpul bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah pelihara Pendeta Stephen dan Ibu dalam libur mereka. Begitu juga Pendeta John Medelu yang satu minggu bersama-sama dengan kami. Bahkan juga Pendeta Nenggolan, Tuhan, mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah panggil dan pilih untuk menguatkan kami semua, mempersiapkan kami untuk tetap setia belajar daripada firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus akan meteraikan seluruh kebenaran firman ini, khususnya pekabaran hari ini, untuk menjadi bagian dalam hidup kami, menuntun kami semakin dekat, semakin setia, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Berkati seluruh peralatan yang disiapkan. Berkati seluruh kami yang hadir pada saat ini, baik dari Amerika, Indonesia, Eropa, dan dimanapun Tuhan. Dan kiranya berkat sabda Tuhan ini menolong kami dan memperbaharui hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan sudah menjawab doa kami. Engkau juga telah mengampuni kami, karena kami telah berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Om Rain. Baik saudara, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita pada sepanjang minggu kelima dari pembahasan kita dengan judul Marilah Kepadaku. Ini adalah judul daripada pelajaran kita untuk sepanjang minggu ini, dan pada hari Minggu ini kita akan membahas aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa? Karena kalau kita membaca pelajaran kita pendahuluan pada hari Sabat sore, maka kita akan mendapati bagaimana beban demi beban kehidupan itu tidak bisa kita elakkan di dalam dunia ini. Yesus Kristus sendiri, anak Allah sendiri, menanggung beban yang begitu berat sampai dia harus berkata apa? Jika bisa, jika Allah berkehendak, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Itu menyatakan bagaimana beban kehidupan itu selalu dan selalu menjadi bagian daripada semua manusia atau semua umat yang dilahirkan di dalam dunia yang berdosa ini. Pada hari saat ini kita akan membahas tentang aku akan memberi kelegaan kepadamu. Besok kita membahas tentang pikul kuk yang kupasang. Ini semua dari kata-kata yang terdapat dari Matius 11 ayat 28 ya. Aku lemah lembut dan rendah hati. Apa artinya? Lemah lembut rendah hati apa artinya? Sebab kuk yang kupasang itu enak. Apa beban itu kok jadi enak? Nah, kita akan bahas untuk hari Rabu. Dan kemudian Yesus katakan bebanku pun ringan. Bebanku pun ringan. Apa itu beban yang Yesus ingin agar kita dapat pikul atau dapat kita tanggung? Jadi ayat inti kita sepanjang minggu ini terdapat dari Matius 11 ayat 28. Sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Baik saudara, pada saat ini kita akan pada tanggal 25 Juli, waktu Amerika masih hari Minggu ya. Pada hari Minggu sore ini, kita akan membahas tentang dengan judul, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita langsung baca saja ya. Bacalah Matius 11 ayat 20 sampai 28. Ketika Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa konteks pernyataan ini? Ya, apa? Kenapa sampai Yesus ucapkan kalimat ini? Dan bagaimana Yesus memberi kita kelegaan itu? Matius 11 ayat 20 sampai 28, firman Tuhan berkata, lalu Yesus mulai mengecam. Waduh, kok mulai dengan mengecam ya? Tapi ini yang terjadi ya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi rupanya mujizat-mujizat sekalipun itu belum tentu menjamin pertobatan. Ya, belum tentu menjamin. Jadi seringkali kita melihat pada zaman sekarang ini, kalau ada yang mengadakan mujizat ini, wah seperti seakan-akan itulah seakan-akan memberikan otentikasi daripada
pekabaran ataupun daripada apa ya, daripada kebenaran dan tapi di sini Yesus sudah memberikan begitu banyak mujizat, tetapi tetap saja karena masalahnya bukan dari firman-Nya, bukan dari pembawa firman-Nya, tetapi dari orang yang tidak mau menerima firman yang dibawakan oleh Yesus itu sendiri. Itulah sebabnya Yesus kemudian mengecam kota-kota itu ya. Ayat 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Ya, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung, tapi kamu tidak. Di tempat lain akan bertobat, tapi kalian tidak. Tetapi aku berkata kepadamu, ayat 22, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum. Nah ini cukup menarik karena yang Yesus sebutkan itu adalah apa ya? Betsaida dan lain sebagainya itu tempat-tempat yang merupakan tempat-tempat orang Yahudi, sedangkan Tirus dan Sidon itu orang-orang kafir dengan kata lain. Tetapi sekarang Yesus katakan, tanggungan mereka itu lebih ringan. Kenapa? Karena Alkitab berbicara kepada yang banyak, yang lebih mengetahui yang banyak, lebih dituntut banyak. Ya, itu sebabnya tanggungan mereka itu lebih apa ya? Lebih ringan. Ya. Jadi Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, tidak, Yesus bilang. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom, kemudian Yesus kemudian bahas tentang Sodom ya. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, ayat 24, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Waduh, padahal Sodom itu sudah dikatakan kota yang menjadi pusat, dengan kata lain ya, kota menjadi pusat daripada berdosa. Tapi Yesus bilang, wah kalian ini lebih tanggunganmu itu daripada Sodom. Ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini merasa diri mereka itu besar-besar, mereka sudah lebih lama dalam kebenaran, sudah dianggap sebagai orang-orang yang tahu tentang kebenaran dan lain sebagainya. Tetapi Yesus katakan pekabaran itu akan disembunyikan daripada engkau. Dan lebih apa? Dinyatakan kepada anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu lebih gampang percaya. Anak kecil itu punya iman yang kuat. Anak kecil itu lebih apa? Bergantung daripada orang yang sudah besar. Contohnya, artinya kenapa seperti anak kecil itu imannya kuat? Saya waktu masih kecil misalnya ya, sering diajak oleh orang tua saya, ayah saya misalnya, untuk pergi ke acara-acara misalnya pertemuan-pertemuan atau ke tempat stadion bola. Pada saat kami keluar dari gedung stadion bola dan atau pertemuan dan lain sebagainya, saya tidak bisa lihat apa-apa. Kenapa? Karena ada orang-orang besar yang menghalangi pandangan saya. Apa yang saya dapat lakukan karena supaya saya bisa keluar daripada stadion tersebut, supaya saya bisa keluar dari tempat kerumunan banyak orang, saya pegang tangan ayah saya. Ayah saya bisa melihat, dia bisa melihat mana itu pintu keluar. Tapi saya tidak. Tapi saya sebagai anak kecil, saya hanya bisa berpegang kepada tangan ayah saya untuk dapat apa? Memiliki jalan keluar. Itulah sebabnya ya, anak kecil itu lebih disebut oleh Yesus oleh sebabnya lebih percaya. Ya, dia percaya kepada seseorang, ayahnya, yang memiliki visi yang lebih luas daripada dia. Tapi inilah manusia, kita seringkali merasa lebih tahu, lebih pintar daripada Allah sekalipun. Jadi itulah sebabnya dikecamlah mereka itu ya. Ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu ya. Anak kecil yang memiliki iman ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Yesus sudah kecam. Lalu kemudian apa Yesus katakan? Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seperti kita semua. Yesus, pelajaran sahabat kita katakan, Yesus tidak pernah berbicara tanpa konteks, tanpa latar belakang. Dan untuk memahami Yesus, kita perlu memahami konteks spesifik seputar pernyataan-pernyataan tertentu. Terutama jika kita ingin menghindari kesalahpahaman tentang apa yang Yesus katakan atau tentang Yesus sendiri. Matius 11
menandai titik balik dalam Injil Matius. Pernyataan yang mengecam kota-kota penting Galilea adalah yang paling keras didengar sejauh ini dalam Injil. Yesus tuh tidak menjilat, Yesus tidak, waduh karena ini orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang artinya yang dekat sesama orang Yahudi, maka ya saya tenang-tenang aja lah dengan mereka. Oh, Yesus tidak begitu, Yesus bukan penjilat ya. Dia meletakkan jari di tempat yang sakit, di mana yang perlu untuk apa? Perlu untuk diobati, dinyatakan rasa sakit, dia tempati di situ tangannya. Dia bergaul dengan orang-orang yang salah. Matius 9 ayat 9-13 katakan. Klaimnya untuk mengampuni dosa adalah hal yang menghebohkan di mata para pemimpin agama. Nah, memang Yesus mengucapkan beberapa kata keras yang mengutuk orang-orang. Bahkan membandingkan mereka secara keras. Ya, tanpa tendeng aling-aling, Yesus bandingkan mereka dengan Sodom yang pada saat itu, dan seperti saat ini, kata Sodom itu ya, itu adalah tempat kejahatan orang-orang yang keras kepala. Keras kepala. Matius 11:24 katakan, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu, karena kamu tahu lebih banyak daripada mereka. Nah, ketegangan sepertinya meningkat pada saat Yesus bilang ya, Yesus kecam. Wah, tentu saja orang-orang mulai panas telinga mereka ya dengar itu. Namun, di tengah-tengah semua ini, Yesus berganti gigi kalau dia main kendaraan ya. Bukan saja dia main laju terus, dia berubah haluan atau ganti gigi yang apa? Mulai apa? Perlahan ya. Dan dia kemudian menawarkan istirahat yang sejati. Dia dapat melakukannya, dia dapat berubah. Artinya ganti gigi, rubah haluan ya. Karena semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Itu yang dikatakan dalam Matius 11 ayat 27. Kemampuan Yesus untuk memberi istirahat didasarkan pada keilahiannya dan keesaannya dengan Bapa. Kenapa ini menjadi penting ya? Saving the best for the last. Ini yang penting, marilah kepadaku. Kenapa itu harus dimulaikan dengan kecaman? Nah, ini dia jawabannya. Sebelum saudara dan saya dapat menurunkan beban kita perlu memahami bahwa kita tidak dapat memikulnya sendirian. Itu yang pertama ya. Pertama, kita tidak akan dapat memikul beban kehidupan itu sendirian. Tidak bisa. Faktanya, sebagian besar dari kita tidak akan datang. Ini poin kedua kenapa penting sekali. Kita perlu apa ya? Sebelum kita datang itu dikecam ya. Karena kita tidak dapat memikulnya sendirian. Kita itu bahkan keadaan kita itu lebih buruk dari Sodom, dari Tirus dan Sidon dengan kata lain. Dan poin kedua, kenapa ini penting ya? Oleh sebab itu kita tidak dapat memikulnya. Kenapa? Poin kedua, faktanya sebagian besar dari kita tidak akan datang kecuali jika kita telah mengenali kondisi kita yang sebenarnya. Jadi poin pertama, kita tidak dapat memikul sendirian. Poin kedua adalah kita untuk dapat memiliki kelegaan, istirahat, kita harus apa? Mengetahui kondisi kita. Kita jangan tutup mata. Kita jangan apa? Taruh di bawah kasur dengan kata lain. Kesalahan-kesalahan kita harus akui. Kita harus menyadari kesalahan kita. Dan undangan Yesus, pelajaran kita katakan, didasarkan pada kebutuhan. Pernyataannya dalam Matius 11 ayat 28 dimulai dengan perintah dalam bahasa asli Yunaninya ya, bahasa asli Yunani asli yaitu apa? Marilah. Ini bukan perintah, ini bukan silakan ya, mari. Ini bukan pilihan, bukan opsional. Tapi marilah di sini adalah merupakan prasyarat untuk menemukan istirahat. Marilah berarti kita perlu untuk menyerahkan kendali kita. Kita harus apa? Diperintahkan untuk apa? Serahkan kendali tersebut. Serahkan kendali kehidupan kita kepada Tuhan. Itu perintah, prasyarat, satu syarat supaya kita beristirahat. Ya. Di masa, pelajaran kita katakan, di masa ketika kita dapat dengan mudah mengendalikan banyak hal dalam hidup kita melalui telepon pintar kita seakan-akan bisa atur semua, bisa bekerja, bisa Zoom segala macam dengan telepon pintar kita. Ya, mungkin datang kepada Yesus bukanlah arah yang wajar. Kenapa? Karena kita pikir segala sesuatu kita bisa kendalikan ya. Saya bisa kendalikan, bukan saya, ada orang bisa kendalikan keadaan di rumah mereka, dikasih nyala
televisi mereka, dikasih mati lampu di kamar tidur, hanya melalui mobile phone mereka. Kasih alarmnya dikasih nyala dan lain sebagainya. Atau ada smart untuk anjing mereka dikasih keluar makanan itu semuanya dengan smartphone mereka. Ya, telepon pintar mereka diatur semuanya. Ya. Tetapi pada saat kita merasa kita sudah mengatur segala sesuatu, itu dapat menyebabkan kita untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus itu bukanlah hal yang wajar. Bahkan pelajaran kita katakan apa? Bagi kebanyakan orang, penyerahan diri adalah bagian tersulit. Nanti kita akan bahas itu ya di waktu-waktu yang akan datang juga. Bahwa penyerahan diri adalah bagian tersulit dari dalam kehidupan kekristenan. Kita senang, kita sering berbicara dan memang demikian adanya ya tentang semua yang Allah lakukan bagi kita dalam Kristus dan bagaimana kita tidak dapat menyelamatkan kita sendiri dan sejenisnya. Pembicaraan-pembicaraan seperti itu kita ucapkan. Semua itu benar. Semua itu benar. Tetapi pada akhirnya, pelajaran kita katakan apa? Pada akhirnya kita masih harus membuat pilihan sadar untuk datang kepada Yesus yang berarti menyerah kepadanya. Menyerah kepadanya. Disinilah realitas kehendak bebas menjadi yang terdepan dan terpusat dalam kehidupan Kristen. Jadi kadang-kadang memang betul seakan-akan kita everything is under our control. Kita dapat mengontrol. Tapi kita harus jujur ya. Kalau kita menyadari keterbatasan kita, kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita. Kalau kita betul-betul melihat semuanya itu dengan mata hati yang terbuka. Kita tidak akan berkata, Tuhan, menyerah saya tidak bisa bikin apa-apa lagi. Pertanyaan bagi saudara dan saya, beban apakah yang Anda sedang pikul? Bagaimana Anda bisa belajar menyerahkan beban-beban tersebut kepada Yesus dan mengalami kelegaan yang Dia tawarkan? Dan dengan harga yang begitu besar, dan dengan harga yang begitu besar bagi dirinya yang Yesus sudah tawarkan. Jadi apa beban terbesar kita? Dan pertanyaan berikutnya, apa yang Yesus sudah tawarkan? Nah, pada saat saya bertanya ya, kalau saya bisa bertanya, kira-kira beban terbesar kita itu apa? Kalau kita Google, maka orang-orang Kristen katakan, aduh beban dosa, ya itu mungkin bagus ya. Betul ya, beban dosa ya, struggle kita dengan dosa dan lain sebagainya. Itu satu hal yang intellectually itu memang itulah satu hal yang sering kita bicarakan, beban dosa. But practically kira-kira beban apa? Nah, sebelum saya menjawab kira-kira beban apa, saya ingin membaca satu puisi yang saya suka sekali. Dan saya sering, mungkin 2-3 kali dalam khotbah saya itu saya sering bawakan puisi ini ya, tapi saya akan ulang-ulang terus supaya kita pakem istilahnya ya, dapat terus kita masuk dalam pikiran. Ini ditulis oleh Louisa Fletcher puisi yang berjudul The Land of Beginning Again. The Land of Beginning Again. Dia katakan sini ya, saya berharap adanya beberapa tempat yang indah. I wish there were some wonderful place, tempat yang indah, yang disebut tanah permulaan baru lagi, called the Land of Beginning Again. Di mana semua kesalahan kita dan semua sakit hati kita dan semua kesedihan kita yang parah, all our mistake, all our heartaches, ya, apa yang membuat kita cemas, pusing saat ini, atau kesalahan-kesalahan kita masa lalu, and all our poor selfish grief, dikatakan ya, semua kesedihan kita yang parah. Jadi ini berbicara tentang masa lalu, kesalahan itu masa lalu, rasa sakit hati kita itu, atau maksudnya di sini adalah heartaches itu yang kita yang kita takut-takuti itu mungkin masa depan, and all our poor selfish grief, apa yang perasaan kita saat ini yang sehubungan dengan masa lalu dan sehubungan dengan ketakutan akan masa depan. Itu bisa dikatakan apa? Dan semua kesedihan kita yang parah itu bisa jatuh, could be dropped like a shabby old coat at the door. Seperti mantel lusuh tua di gantungan pintu. Dan tidak akan pernah dipakai lagi. Jadi inilah kenapa? Karena puisi ini katakan kita semua masih memakai apa? Memakai mantel lusuh tua. Yang kita sebenarnya masih berat, mantel lusuh tua ini masih berat, kotor, mungkin sudah bau. Tapi masih kita pakai, gantinya kita gantung di gantungan pintu.
Kenapa? Karena kita dikatakan oleh Louisa Fletcher, kita belum berada di tanah yang dia idam-idamkan ini. Dan inilah yang terjadi ya. Rasa-rasa bersalah yang kita miliki. Kecemasan-kecemasan kita, apa yang akan terjadi di waktu depan kita. Di masa pandemi kita. Saya sendiri secara pribadi, saya takut mau buka Facebook. Setiap kali saya mau buka Facebook, pasti ada berita orang ini meninggal. Aduh, saudara ini meninggal, teman saya ini meninggal, dan sebagainya. Waduh, sedih sekali. Ya, sedih sekali. Jadi inilah kedua poin utama. Beban terberat kita tentu saja dosa. Dan tetapi secara praktikal, beban terberat itu adalah rasa bersalah dan kecemasan-kecemasan untuk masa depan yang sering masih kita pakai, kita pikul dalam kehidupan kita. Padahal sesungguhnya itu tidak ada gunanya. Ada satu kutipan yang berkata, no amount of guilt, tidak berapa banyaknya perasaan bersalah itu yang kita miliki. Kalau saya aduh malu sekali saya dulu waktu saya masih di SMA, saya masih di SMP, saya masih SD, ini yang saya buat, aduh saya malu sekali gitu. Itu tidak akan merubah masa lalu saya, itu sudah terjadi. Ya walaupun secara praktikalnya itu memang masih saya aduh bikin malu Stephen kalau saya ingat-ingat apa yang saya buat waktu saya masih dulu-dulu, aduh. Saya nggak layak untuk bicara saat ini, saudara. Saya tidak layak. No amount of guilt can change the past. Dan berikutnya, no amount of worrying. Tidak ada seberapa banyaknya rasa khawatir kita itu yang kita miliki yang akan merubah masa depan. Jadi tidak ada gunanya dengan perasaan bersalah kita, dan tidak ada gunanya kita terus memakai kekhawatiran apa yang mau terjadi besok. Ya, aduh besok bagaimana nih hidup saya dan lain sebagainya. Tapi inilah yang selalu menjadi bagian kita. Kita tahu kita sudah sering dengar khotbah, sering dengar pendeta Rantung mungkin udah sering ulang-ulang ini, waduh tinggalkan semua. Tetapi inilah kita ya manusia berdosa. Seperti Rasul Paulus yang berkata dalam Roma 7:15, sebab apa yang aku perbuat, perasaan bersalahku, perasaan cemasku itu ya, aku apa? Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Saya tidak menghendaki perasaan bersalah, kekhawatiran, tetapi itulah yang saya buat. Ya. Itulah yang saya buat, tapi seharusnya saya serahkan, saya tidak apa? Saya tidak serahkan. Tapi itulah perasaan bersalah. Banyak orang berbicara tentang masuk time machine. Waduh, mungkin time machine itu nggak relevan ya. Kenapa? Karena itu mustahil. Mustahil kita mau kembali ke masa lalu. Tapi banyak manusia yang mencoba untuk meninggalkan beban masa lalu atau kekhawatiran masa depan dengan apa yang dapat dia lakukan. Dan Martin Luther, ini saya pernah berikan gambar ini ya. Martin Luther dia naik tangga ya. Dia menaiki Holy Stairs atau tangga suci, namanya skala sancta di Vatikan ya. Di Saint Peter Basilica, tangga ini dia harus naik dengan lutut, bukan dengan kaki, dengan berjalan atau naik tangga berjalan, tapi dengan lutut seperti orang-orang ini, merangkak sampai ke atas. Struggle, kenapa? Supaya kita dapat melepaskan dosa-dosa kita masa lalu, dapat terlepas dengan apa yang dapat kita lakukan. Atau seperti orang di Spanyol, mereka angkat di Semana Santa ya, di Spain, Semana Santa, mereka menghukum diri mereka dengan angkat patung besar arakan yang besar yang sangat berat. Atau orang-orang di Filipina yang hancurkan tubuh yang bikin berdarah tubuh mereka di Jumat Agung dan lain sebagainya ya, oleh sebab apa? Agar supaya dosa-dosa mereka itu dapat diangkat. Saudara-saudara, kita tidak perlu melakukan seperti sahabat-sahabat kita mungkin yang di Filipina yang bikin rusak tubuh mereka. Ya, banyak orang pada saat mereka untuk merasa menghilangkan, seperti saya pernah katakan waktu lalu ya, saya sempat sebutkan ada 3 cara orang orang menghilangkan rasa bersalah. Yang pertama intelektual. Ya, kita secara intelektual dosa-dosa itu kita turunkan standarnya, atau katakan jangan pikirkan kesalahan-kesalahan masa lalu itu sebagai dosa. Itu bukan dosa. Jadi secara intelektual itu ya kita bebas saja lakukan apa-apa.
Atau secara secara fisikal. Apa itu secara fisikal? Secara fisikal ini kita lakukan. Kalau orang di Filipina dikasih hancur tubuhnya. Tapi mungkin kita dengan obat-obatan, supaya menghilangkan apa? Rasa bersalah masa lalu. Atau bahkan secara yang parah, secara rohani. Kita dengan apa? Kalau saya bayar ini lebih banyak uang ke gereja dan lain sebagainya, maka dosa-dosa saya itu akan hilang dan lain sebagainya. Jadi secara intelektual, secara fisikal, dan secara rohani itu dapat menjadi hal yang menyimpang. Karena apa? Kalau itu berpusat kepada diri kita sendiri. Alkitab tidak ajarkan kita menghilangkan rasa bersalah itu dengan diri kita sendiri. Alkitab sudah katakan secara dari perjanjian lama dan baru. Bukan hanya, ada yang katakan, perjanjian lama itu salvation by work. Siapa bilang? Sudah dinyatakan tentang apa yang sudah terjadi ya. Apa yang akan terjadi? Nubuatan tentang Yesus dalam Yesaya 53 ayat 11 ya. Sesudah kesusahan jiwanya, dia akan disusahkan. Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Yesus ya. Dan hambaku itu, Yesus ya, sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Ya, saudara, saya punya kejahatan sebelum saya sekolah. Saya sudah buat kejahatan sebelum waktu saya SD, SMP, SMA, terus sampai saat ini saya buat kejahatan. Kalau semua saya harus pikul terus menerus pikirkan dan membuat saya apa? Lemah. Maka saya telah melanggar Yesaya 53 ayat 11. Yesus, kalau kita serahkan, kita akui dosa-dosa kita tersebut. Yesus yang akan pikul. Dia yang akan pikul. Ibrani 9 ayat 28. Ya. Dikatakan juga demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jangan lagi kita yang tanggung, sudah Yesus yang apa? Sudah Yesus yang tanggung. Kalau kita mengetahui bahwa dosa-dosa masa lalu kita Yesus yang sudah tanggung, ya, dengan kata lain, apalagi mau kita buat saat ini selain bersyukur kepadanya, bersyukur, bersukacita karena apapun kesalahan saya, memalukan sekalipun, ya, yang tidak pantas bahkan saya ucapkan saat ini sekalipun, Yesus sudah tanggung. Yesus sudah tanggung. Bagaimana dengan masa depan kita, kekhawatiran kita, the future kita? Adakah kekhawatiran-kekhawatiran itu dapat menjadi beban yang akan membawa kita? Yesus katakan apa? Rasul Petrus sudah katakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Mari kita go to practical. Hal yang praktikal. Apa kira-kira? Apa itu segala kekhawatiran? Dalam hal apa kita kekhawatiran? Yang akan ditanggung oleh Tuhan. Ya, banyak sekali, ya banyak kali. Kebutuhan hidup hidup kita. Kita tidak punya waktu baca ini. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Segala sesuatu ya dapat kita bawa. Dia akan memenuhi kebutuhan kehidupan yang diperlukan di dalam kehidupan kita saat ini. Atau juga apalagi kekhawatiran kita. Aduh, bagaimana ini saya nantinya, saya sedang dalam keadaan sakit. Nanti bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana saya pada saat keadaan saya saat ini? Ya, kita mungkin ada yang kena stroke. Ya, dan kemudian kita merasa tidak berguna. Ya, tidak berguna dalam kehidupan ini. Di mata Tuhan tidak ada yang tidak berguna. Bacalah Yesaya 55 ayat apa? Yesaya 55 ayat 11. Apapun segala sesuatu yang kita pikir kita menjadi tidak berguna itu, bacalah. Saya ingin mengundang, saya ingin Anda membaca ini. Yesaya 55 ayat 11. Mungkin ada dengan kelemahan-kelemahan fisik kita. Rasul Paulus berbicara tentang kelemahan fisik. Yang sering kali kita pikir, aduh khawatir kita. Dengan adanya mungkin mata yang harus dioperasi, stroke yang baru kita alami, kita harus cuci darah dan lain sebagainya, kelemahan fisik. Baca 2 Korintus 12 ayat 9. Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Tuhan tahu keadaan kita dan masalah fisik kita pun. Kekhawatiran itu dapat kita serahkan kepada Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9. Mengambil keputusan. Mazmur 32 ayat 8 berbicara Tuhan akan memberikan instruksinya bagi kita. Jangan kita pikir, waduh ini mau pindah state, mau pindah pekerjaan, mau memasuki kehidupan baru dalam rumah tangga. Itu seringkali menimbulkan kekhawatiran. Yesus katakan,
Instruksi-instruksi itu akan apa? Akan aku berikan kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Tantangan manusia. Wah, ini tantangan ya. Tantangan-tantangan manusia. Orang-orang yang memusuh kita, bos-bos mungkin ataupun teman di tempat kerja yang apa? Yang bikin sukar kehidupan kita, bikin susah kehidupan kita. Sering itu terjadi. Ya, saya sering juga berbicara dengan orang-orang yang merasa, aduh pendeta ini teman di tempat kerja ini, aduh dia bikin susah betul dan lain sebagainya. Kalau ada tantangan manusia, jangan khawatir. Roma 8 ayat 31 membahas hal tersebut. Penderitaan ya, kesusahan oleh sebab meninggal keluarga kita dan lain sebagainya. Bacalah Mazmur 34 ayat 9, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kalau kita menderita, kalau Anda harus kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal dan lain sebagainya. Dalam penderitaan kita itu, mari kita lihat. Dan berikutnya, ini poin terakhir ini yang saya akan bahas lebih sedikit ya. Masa tua. Oke. Yesaya 46 ayat 4 berbicara Tuhan tahu pada saat rambut kita sudah putih, pada saat kita menjadi tua. Ya, atau menjelang kematian sekalipun. Roma 14 ayat 7 sampai 9 berbicara Tuhan katakan jangan khawatir. Nah, saya bisa akan hubungkan masa tua itu dengan poin yang kedua ya, yaitu menjadi tidak apa ya? Menjadi tidak berguna. Kenapa? Karena inilah manusia ya. Di Amerika ada satu filsafat Amerika yang dikenal dengan istilah utilitarianisme. Anda sudah sering pernah dengar mungkin di khotbah saya. Utilitarianisme ini adalah dari kata utility ya. Utility itu adalah seperti apa ya? Yang hal-hal yang berguna bagi kita dalam kehidupan kita utilize, kita menggunakan apa? Electricity itu utility yang kita utilize, air, keperluan-keperluan hidup. Jadi dengan kata lain, utilitarianisme ini adalah menyatakan bahwa kegunaan. Jadi yang diutamakan itu adalah kegunaan. Nah, ada beberapa tempat di Amerika dulu misalnya, ini dulu dan sekarang ya. Di Colorado ada seorang gubernur Colorado yang katakan, well, kalau orang sudah tua ya nggak usah kita kasih apa, misalnya kasih obat-obatan yang terbaik ataupun perawatan kedokteran yang terbaik, nggak perlu karena mereka sudah habis kegunaannya. Jadi biar saja mereka apa. Kalau memang mereka harus mati, ya biarkanlah mereka mati. Waktu mereka tuh sudah habis. Demikian juga dengan apa? Dengan masa COVID ini, permulaan banyak orang yang berbicara, oh kenapa yang menjadi korban ini banyak orang tua. Lalu ada suara-suara yang katakan, well it's okay. Ya, it's okay. Itu sudah, kalau sudah saatnya ya mati sajalah orang-orang tua kita. Nah, ini adalah berdasarkan pemahaman atau apa ya? Atau filsafat utilitarianisme kegunaan. Dan itu bukan hanya untuk orang tua. Kalau Anda di tempat bekerja Anda, seringkali ya terjadi. Kegunaan Anda itu sudah dirasakan, ini nggak perlu lagi nih kita sudah tahu sistem yang Anda seorang manajer, Anda buat satu sistem. Lalu kantor sudah tahu sistem tersebut, lalu manajer nih mahal kalau kita teruskan, kegunaannya sudah selesai. Ya udah kita apa? Kita cari kesalahannya, kita pecat ya, ganti orang baru yang digaji lebih murah. Yang penting kita sudah tahu sistemnya, kita sudah berhasil menggunakan dia. Itulah sebabnya di Indonesia juga, bukan hanya di Amerika, ada pepatah katakan apa ya? Habis manis sepah di apa? Habis manis sepah dibuang. Ya, habis manis sepah dibuang. Jadi ini adalah pemahaman utilitarianisme. Jadi banyak orang-orang tua kita yang apa pada saat mereka pensiun, mereka lihat, waduh, sebelum pensiun mereka ini apa? Mereka itu orang datangi, orang hormati dan lain sebagainya. Begitu pensiun, tadudu manis dengan kata lain. Jadi ini dapat menjadi satu apa? Menjadi satu kecemasan kepada orang-orang tua kita. Ya apalagi mungkin mereka dengar ada di Indonesia ada yang pernah saya dengar orang bilang, wah ini suatu realitas tapi kadang-kadang menyakitkan juga ya. Orang katakan begini, orang ada masanya, masa ada apa? Masa ada orangnya. Jadi kalau sudah masanya sudah habis, sudah pensiun, ya udah geserlah mereka. Saudara-saudara, ini bertentangan dengan Alkitab, terus terang saja ya. Ini bertentangan, pandangan Alkitab tidak menyatakan bahwa kalau sudah tua gitu dibuang saja, tidak. Kita tidak boleh memiliki satu pemahaman seperti itu. Dan bagi Anda, bagi kita atau saya yang menjelang juga pensiun dalam 10 tahun ke depan, saya nggak perlu khawatir. Saya tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena saya percaya janji Tuhan. Ya, Tuhan akan menjaga saya di masa tua saya. Ya, Tuhan yang akan menjaga saya
di masa. Jadi saya tidak perlu merasa bahwa saya akan menjadi yang tidak berguna dan lain sebagainya. Tidak. Ya, Tuhan masih menggunakan kita setiap Alkitab berbicara tentang kebijaksanaan yang diberikan oleh orang-orang tua kita karena pengalaman mereka, karena wisdom yang mereka sudah miliki, dan kita semua, entah kita masih muda atau tidak, kita membutuhkan mereka. Atau minimal kita harus berpikir, someday I too will be old. Saya juga akan menjadi orang tua. Kalau saya memperlakukan orang lain, ya, dengan cara yang tidak baik, maka pada saat saya tua pun, maka saya tidak akan diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Jadi janganlah melakukan sesuatu yang pada akhirnya itu akan juga kembali kepada kita. Saya tidak sedang berbicara tentang karma, tetapi what comes around, apa yang kita tabur, itulah yang dapat kita itulah yang dapat kita tuai. Tapi poinnya, saudara-saudara, sekali lagi poinnya adalah Yesus yang menanggung entah masa lalu kita atau masa depan kita. Kenapa? Karena Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Dia tahu dari mana kita berada, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan pergi. Dia tahu. Dan kalau begitu, marilah kita jadi seperti anak kecil. Saya tidak dapat melihat jalan keluar, pintu daripada stadion setelah orang-orang mau keluar. Tapi saya dapat berpegang pada tangan ayah saya yang bisa melihat di mana pintu keluar yang akan membawa saya menuju pintu tersebut. Kiranya kita juga, kiranya kita semua akan datang kepada Yesus, karena Dialah yang telah menanggung segala penderitaan kita atau dosa-dosa kita di masa lalu, dan Dia akan terus menanggung kita di masa-masa datang sekalipun Dialah yang menanggung. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan, silakan ya. Dari Zoom tentu saja bisa saya lihat secara langsung. Ya, silakan. Mungkin Papi, Mami, Om Rain seperti biasa. Ada kira-kira? Papi dengan Bapak Siregar, silakan. Oke, dan kita hanya sampaikan karena pelajaran penting ini seperti yang disampaikan oleh Devin tadi mengenai masa tua. Dan ini pengalaman yang Mami dan hambamu alami di masa tua ini. Dan kami ada pengalaman, ada yang mengatakan, oh sudah Jo, pendeta Rantum sudah tua kuat, enggak apa-apa. Karena sudah tua, tapi saya tertarik waktu kami minta pensiun pada saat umur 75, ketua conference datang kepada Mami dan Papi di satu acara. Dia katakan, pendeta Rantum, you memang sudah umur 75. Tetapi kami masih perlu lagi, kalau boleh tambah lagi 5 tahun, dia bilang. Jadi dia tambah 5 tahun. Jadi kita lihat bagaimana di Amerika ini. Mereka melihat pelayanan yang kita lakukan itu, tidak melihat apakah sudah tua atau bagaimana, tapi melihat apa yang dilakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Jadi terima kasih, walaupun sudah tua begini, masih Tuhan gunakan untuk melakukan pelayanan dimanapun juga. Oke, thank you. Terima kasih. Adalah Om Rain, silakan Om Rain. Terima kasih, Ted. Apa yang Papi katakan itu benar sekali. Saya ingat di General Conference Ketua General Conference dulu Pendeta Wilson, yang anaknya sekarang ketua General Conference. Beliau di komite General Conference selalu hadir karena dia punya ide-ide, dan jadi kita juga tidak bisa menganggap enteng ya orang-orang tua pengalaman, dan bahkan kita orang tua sini juga dengan adanya pekabaran ini juga sadar bahwa ada hal yang kita bisa layani dan membantu pekerjaan Tuhan ya, bukan langsung sudah kosong lalu pulang cuma kasih makan ayam, pelihara kandang dan lain-lain. Itu perlu juga, tapi dari segi nasihat ya, Zooming seperti ini ya, berkat besar sekali. Amin. Terima kasih pendeta. Terima kasih banyak Om Rain. Itulah
Saya terus terang kalau tanpa ada orang-orang tua kita di Zoom kita ya, dari Papi Mami, Om Rain, Bapak Siregar semua, wah saya rasa seperti sepi itu. Ada yang kurang, terus terang ya. Jadi karena saya pikir saya masih sangat membutuhkan pengalaman-pengalaman kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat di-share kepada kita semua. Baik, ada lagi yang lainnya mungkin Bapak Siregar, Ibu Shana atau Pendeta John, silakan. Thank you, sir. Sudah lengkap. Terima kasih Puji Tuhan. untuk pembahasannya. Ya. Baik, jika tidak ada lagi yang dari Zoom, tangan-tangan yang bisa diangkat, bagaimana dari live stream, Dek? Revualo. Revualo, ya. Ya, jadi Pendeta Boy Revualu, terima kasih banyak Pendeta sudah memberikan pertanyaannya. Jadi maju kena apa ya? Dipertanyakan bagaimana kalau pertanyaan itu dari apa ya? Maju kena, mundur kena ya. Bagi saya kita itu dari sudut pandang siapa? Kenanya itu kalau kita maju atau mundurnya itu dari sudut pandang siapa? Ya, artinya kenanya kena apa? Ya. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya itu yang kenanya itu apakah kita kena itu berkenan kepada Tuhan. Jadi kalaupun kita berkenan kepada Tuhan, siapapun yang kita harus hantam, dengan kata lain ya, siapapun yang harus yang menghalangi, siapapun yang akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan itu mungkin akan kena. Tetapi kita tidak pedulikan hal tersebut dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Kalau keputusan yang kita ambil itu adalah sehubungan dengan Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber damai, Yesus adalah sumber sukacita, dan kita tahu apapun keputusan itu yang kita ambil, kalau kita bawakan itu berdasarkan firman Tuhan, dan juga berdasarkan doa dan puasa yang kita sudah bawakan, dan Tuhan Roh Kudus berbisik dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah merasa takut mau kena siapa. Ya, yang penting kita mengarah kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jadi itulah sebabnya saya tadi katakan bahwa kita tidak perlu memikirkan siapa yang mau kena. Ya, kalau kenanya itu ya. Bagi saya, kalau saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu that's all. Nggak peduli mau kena siapa atau yang lainnya. Itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih Pendeta. Mungkin jika ada yang bisa tambahkan pertanyaan tersebut, jika tidak, saya lihat ada tangan dari Ibu Debbie Talumepa dan Ibu Ice Erna. Mungkin Ibu Debbie lebih dulu ya. Silakan Ibu Debbie Talumepa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Jakarta. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Debbie Talumepa. Mungkin Om Ren Pustolia kenal saya. Kenal sekali. Nah, Kalau Tante di Jakarta selalu rapat dengan Tante. saya baru bergabung karena saya dengar info di sini bagus sekali pembahasan-pembahasan yang menguatkan. Saya mau bertanya. Silakan. Tadi pelajaran kita adalah kita serahkan semua kepada Tuhan karena semua beban apapun, beban yang belum datang juga Tuhan sudah tahu beban kita yang kita akan terima. Benar kan Pendeta? Betul sekali. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin dia merasa sudah sangat dekat sama Tuhan? Dan dia memang betul-betul sudah serahkan sama Tuhan. Tapi di sisi lain, di saat dia jatuh, mungkin dia sakit, atau apapun, dia tidak bisa berdaya. Dan saya nggak tahu, kalau dibilang tidak berdoa, tidak mungkin. Kalau saya melihat, saya tidak melihat dari luar, tapi memang dari sisi rohaninya, dia itu sudah segala sesuatu, dia sudah berbuat yang baik, benar. Tapi saya nggak tahu kenapa dia bisa istilahnya dengan beban yang dia hadapi ini tidak ada yang menolong dia. Kalau manusia oke lah, manusia zaman sekarang kalau kita dekat mungkin di saat apa. Tapi kita nggak boleh bicara bahwa Tuhan di mana gitu. Tetapi di saat dia jatuh, bukan jatuh apa ya, dia cuma kena kerikil sedikit kok dia langsung tidak ada yang peduli gitu. Akhirnya lambat laun
dia menghilang. Itu pertanyaan saya. Itu mungkin saya juga pernah mengalami sendiri ya, waktu kakak saya meninggal di Manado. Papi saya itu selalu menasehatkan yang benar, yang benar-benar. Tapi ternyata papi itu masih menuturkan pertanyaan seperti ini. Doa siapa yang Tuhan dengar? Saya langsung bilang, papi sadar nggak dengan pertanyaan itu? Nah, papi bilang, emang papi ada bertanya apa? Papi bertanya, doa siapa yang Tuhan dengar? Karena mungkin papi merasa setiap detik, setiap dimanapun papi berdoa buat kakak saya, tapi tidak sembuh juga akhirnya meninggal. Nah itu pertanyaan saya pendeta, bagaimana yang kita harus benar-benar siapkan hati kita? Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ini memang saya harus mengakui ini adalah satu pergumulan besar kita seluruh umat manusia ya. Bahkan di dalam Alkitab kita melihat bagaimana Ayub saja itu bergumul begitu hebat ya. Bergumul begitu hebat, teman-temannya katakan kamu menderita ini berarti karena kamu memiliki kesalahan. Akui kesalahanmu itu, akui dosamu itu. Ayub katakan apa yang saya mau bilang kalau tidak ada. Bayangkan sampai sejauh itu Ayub dapat katakan, dan memang Alkitab nyatakan Ayub itu tidak memiliki kesalahan apa-apa dengan kata lain ya. Tetapi inilah pergumulan yang memang terjadi. Mungkin ya kita tidak tahu. Saya percaya tentu saja sebagai manusia yang berdosa, Ayub itu ada kesalahannya ya. Ayub itu ada kesalahan. Tapi poinnya adalah bahwa kita dapat menjadi seperti Ayub dalam perjalanan kehidupan kita. Dapat menjadi bahkan penulis-penulis kitab Mazmur. Ya, pemazmur yang katakan, Tuhan di mana engkau? Aku mencari engkau tapi engkau menyembunyikan wajahmu. Ya. Di manakah engkau? Itulah sebabnya Yesus mengutip Ilai Ilai lama sabachthani. Allahku Allahku di mana gerangannya engkau? Kenapa? Karena itu adalah suara manusia. Bukannya Yesus tidak tahu di mana Allah Bapa itu, tidak. Yesus tahu di mana Allah Bapa. Tetapi itu Yesus sedang mewakili rintihan kita semua. Rintihan kita semua pada saat anak kita sakit seperti Bapak Talumepa, itu Tuhan mau dengar doanya siapa? Ya, Tuhan mau dengar doanya siapa? Nah, di tempat di acara ibadah kita, ada yang kita doakan COVID-19 sembuh. Ya, kita berdoa, berpuasa, sembuh. Walaupun dokter sudah katakan seperti Ibu Lili Penuntoan, dia akan meninggal. Sembuh. Tuhan bisa dengar. Lalu kemudian kita juga berdoa untuk pendeta Kartagi. Pendeta Sarmun Kartagi. Tapi Tuhan izinkan dia untuk apa? Beristirahat. Nah, di mana? Jadi doa di tempat yang sama, dibawakan oleh orang yang sama, saya berdoakan, istilah dengan kata lain ya, dari sudut manusianya. Tapi kok Tuhan hasilnya kok berbeda. Nah saya tidak melihat itu karena itu berarti saya telah gagal, atau kita telah gagal, atau Bapak Talumepa telah gagal berdoa, atau yang lain itu telah berhasil dalam doanya. Tidak. Tapi tetap kegagalan kita itu adalah apabila kita tidak melihat jawaban doa tersebut, kita langsung mundur. Kita langsung menyerah seperti yang dikatakan oleh Ibu Debbie tadi kan. Itu yang menjadi masalah. Kenapa? Mari kita pada saat kita berdoa menjadi seperti 3 sahabat Daniel. Pada saat mereka ditantang oleh Raja Nebukadnezar, sembah lagi. Ya, lalu mereka katakan apa? Tuhan kami itu sanggup. Tuhan kami sanggup melepaskan kami. Melepaskan kami dari dapur api ini. Tetapi jikapun tidak, kami tetap tidak akan melakukan apa yang Raja perintahkan kepada kami. Itu yang Tuhan mau lihat. Kenapa? Karena sembuhnya saya, terlepasnya saya dari kematian di dunia ini, itu tidak ada apa-apanya jika saya kehilangan surga. Ya, jika saya harus meninggal malam hari ini dengan satu keyakinan, dengan satu kepastian, kerajaan surga itu ada di dalam tangan saya, maka saya rindu untuk mati sekarang ini sekalipun, terus terang saja. Kenapa? Karena itu yang menjadi fokus kita sebagai umat-umat Tuhan. Bukan apa yang akan dapat kita peroleh saat ini, tetapi nantinya. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, untuk memperoleh saat nanti itu, apa kerajaan surga atau apa, maka yang kita minta dari Tuhan itu bukan pemberian-pemberian Tuhan. Kita seringkali berdoa, Tuhan berikanlah saya pekerjaan, Tuhan berikanlah saya kesembuhan, Tuhan berikanlah saya ini kelepasan dari masalah ini dan lain sebagainya. Itu bagus, Tuhan seperti pelajaran kita malam ini itu dapat kita bawakan. Tapi doa kita yang terutama harusnya bukan pemberian Tuhan. Tuhan, biarlah saya memperoleh bukan pemberianmu, tapi saya memperoleh Engkau pemberi pemberian-pemberian ini. Kalau kita bisa memperoleh si pemberi
si pemberi. Walaupun apapun saat ini yang kita mintakan itu tidak kita memperoleh, maka kita tidak perlu khawatir. Yesus saja tidak khawatir. Dia tidak punya rumah, dia tidak punya mobil, dia tidak punya apa-apa. Ya, dia bahkan kehilangan nyawanya, tetapi dia memiliki kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itulah yang dia ingin kita miliki pada saat Yesus katakan apa? Aku tidak memiliki pemberian-pemberian yang seperti umat manusia ini pikirkan, tetapi aku memiliki si pemberi. Dan itulah fokus kita yang harus menjadi tujuan kita dalam kehidupan kerohanian kita. Terima kasih Ibu Debbie pertanyaannya. Mudah ada yang mau tambahkan, mungkin Om Rain atau yang lainnya, silakan. Sudah cukup, bagus Pendeta. Oke, silakan. Oh ya, Pendeta Abin, selamat bergabung kembali. Terima kasih Pendeta. Silakan ditambahkan. Selamat pagi, selamat. Selamat pagi, Pendeta. Jadi sebelum saya tambahkan, pertanyaan bagus tadi sudah dijawab sebenarnya oleh Pendeta Rantung. Saya menyapa dulu orang tua saya, Tante Neti dengan Om Alex. Selamat pagi dari Indonesia. Orang tua ini adalah orang tua yang berperan dalam hidup saya, yang memanggil saya untuk kuliah di Unclub. Iya, betul. Dan kemudian Om Kesaulia, selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Om Kesaulia ini yang memberikan saya pekerjaan jadi pendeta di Uni Timur waktu beliau jadi ketua Uni. Jadi dua-dua ketua ini berperan sekali dalam hidup saya. Pendeta Alex Rantung dan Pendeta Kesaulia. Puji Tuhan. Senang sekali bertemu di sini. Jarang-jarang orang baku dapat orang-orang penting ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Debbie. Itu pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Pendeta Rantung, bagus sekali. Tapi saya mau tambahkan satu hal yang mungkin dari perspektif yang lain. Idenya sama. Jadi, karena pelajaran kita ini, DP judul hari ini adalah memberikan kelegaan kepadamu. Itu hari Minggu ya, Pendeta Rantung ya? Betul, hari Minggu di Amerika. Ya. Jadi, kita selalu berasumsi bahwa kelegaan itu kan konteksnya adalah kalau kita merasa mengalami problem. Nah, kelegaan itu atau rest itu adalah istilah yang cukup bagus untuk kita pahami bahwa semua problem kita itu ada di dalam Tuhan. Sebabnya dia membuat panggilan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Artinya apa? Kita tidak bisa resist terhadap semua persoalan. Maksudnya adalah saya mesti bebas dari persoalan. Kita kasih contoh kecil. Dalam Lukas pasal 1, orang tua dari Yohanes dan Zakaria, dia seorang imam. Dia melayani bait suci tiap hari, dan kali itu dia ditugaskan untuk membakar ukupan di bait suci. Dan pada waktu dia membakar ukupan itu, malaikat Tuhan datang kepadanya. Dia kasih tahu, akan lahir istrimu itu seorang anak. Lalu Zakaria bilang, coba nggak kasih tunjuk Pak kita, mana mungkin bisa lahir tapi istri. Di ayat 6 dia bilang, di ayat 6 dikasih tahu di sana, mereka itu orang setia, suami istri. Zakaria dan Elizabeth. Orang yang taat pada Tuhan. Orang yang tanpa cacat celah. Tapi waktu Tuhan bilang bahwa mereka istrinya harus melahirkan anak, Zakaria bilang, tidak mungkin lah. So, monopol kita pe istri. Malaikat Tuhan bilang begini, aku adalah Gabriel. Gabriel itu artinya Allah yang maha kuasa, yang akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akan membuat sesuatu yang tidak mungkin, menopause, menjadi perempuan yang melahirkan. Jadi, seringkali memang kita meragukan kuasa Allah. Dan reaksi kita juga sama dengan reaksi Naomi. Naomi orang tukang berdoa dia. Naomi yang telah ditinggal pergi oleh suaminya, oleh kedua anaknya. Sekarang dia hidup sebatang kara. Reaksi alamiahnya adalah seperti memberontak pada Tuhan. Apakah mereka tidak beriman? Mereka beriman.
Tapi reaksi-reaksi yang kita anggap itu negatif seakan-akan mereka itu bukan beriman. Tapi itu adalah reaksi alamiah dari orang-orang ini. Karena sama dengan kita, mereka itu bukan malaikat dari surga. Yang kedua, seringkali Tuhan membiarkan problem-problem yang kita hadapi ini sebagai media pembelajaran buat orang untuk bergantung kepada Tuhan. Saya sering bertanya dengan diri saya sendiri. Kalau Israel itu berjalan di padang gurun, Tuhan ada di situ, lalu kemudian mereka merasa lapar. Kok Tuhan ada di situ, mereka merasa lapar, mereka merasa panas? Pertanyaannya, bisakah Tuhan menyelesaikan semua persoalan orang Israel? Bisa. Tapi dia tidak lakukan supaya orang Israel belajar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Roti itu adalah simbol dari semua kesenangan duniawi kita. Tapi hidup dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Jadi seringkali persoalan yang kita hadapi saat ini, persoalan keluarga, kemudian pandemik yang sangat global ini, pertanyaan saya sebagai seorang pelajar Tuhan adalah, apakah Tuhan tidak mampu menghilangkan pandemi COVID-19 ini? Mampu, tapi dia tidak lakukan itu. Dia memberi pelajaran kepada saya dan kita semua bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja. Dependensi kita pada Tuhan semakin berkurang karena kemakmuran, karena kesenangan. Nah, dengan mengalami pengalaman ini semua, kita diajar oleh Tuhan, bergantunglah pada saya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin, amin. Terima kasih banyak Pendeta Dr. Blasius Abin untuk tambahannya. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya? Dari live stream mungkin deh, jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian kedua ya dari acara ibadah kita, yaitu doa-doa kita yang dapat kita bawakan pada saat ini. Ya, sekali lagi terima kasih semua. Ada yang mau sampaikan permohonan doa? Kita tentunya akan terus berdoa untuk keluarga Pendeta John Medelu ya. Semoga lebih sehat dan sudah masuk kerja belum Pendeta ya? Masih di rumah? Belum. Oke, ya. Pendeta John Medelu dan keluarga tentunya. Ya. Baik, ada lagi yang lainnya yang dapat kita doakan? Oh, silakan Iin. Tolong didoakan Pendeta. Seperti orang tahu bersama yang di gereja kemarin, hari Sabat, orang kedatangan tamu sekaligus jiwa. Ya. Jadi keluarga siapa namanya Dan ya. Dan ya. Dia dan tolong orang terus doakan biar mereka dapat mengenal akan kebenaran. Jadi mereka itu ceritanya Sabat yang lalu datang gereja dorang sekitar jam 1. Terus orang bilang, dia bilang, ini gereja Advent ya, gereja yang memelihara Sabat. Terus dia ketemu Julia. Julia bilang, oh iya kami yang melihara Sabat, tapi sudah selesai kebaktian. Jadi kalau mau datang Sabat depan aja. Jadi Sabat kemarin orang datang dan berbakti bersama-sama. Rupanya mereka tidak Advent, tetapi mereka mau belajar, dia belajar sendiri katanya. Jadi tolong kita terus doakan untuk jiwa-jiwa yang mau mencari kebenaran. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Ibu Debbie, Ibu Shana mungkin. Ya, Ibu Shana duluan mungkin ya. Ibu Shana silakan. Terima kasih kesempatannya, Pak Pendeta. Dari sejak tadi malam sampai tadi malam di bacaan Roh Nubuat, saya minta Pendeta Tulus untuk mendoakan Saudara Olaf. Tadi jam 7 dia sudah meninggal. Doakan. Olaf siapa Bu? Boleh tahu nama keluarga? Robert. Olaf Robert. Nah, dia meninggal jam 7.19 tadi pagi Indonesia. Jadi malam mungkin karena berat badannya berlebihan, jadi dia agak sesek waktu itu. Jadi cari rumah sakit penuh. Akhirnya dia dapat juga di rumah sakit Undaan, ya mungkin karena
saturasinya menurun terus, jadi dia tadi pagi-pagi Indonesia meninggal. Doakan keluarganya. Dia menikahnya sih sudah berapa tahun, cuma belum punya anak, dan doakan istrinya juga di rumah sakit. Jadi doakan istrinya kasih kekuatan dan bisa sembuh. Makasih Bu Shana. Silakan Ibu Debbie, silakan. Di unmute dulu, suaranya belum kedengaran. Ya. Ya, Mohon doakan papi saya, Papi Vece Talumepa dengan Mami Dorce Roling. Dorce. Kemarin kurang sehat, sekarang dibawa ke Palu karena di Manado yang urus anak dari Mami, kebetulan istri dari papi saya yang kedua. Jadi sekarang papi di Palu, papi sedang kurang sehat, tolong dibantu doa. Papi saya udah umur 84 tahun, dan orang sering-sering telepon karena dipenuhi dengan pikiran ingat-ingat anaknya katanya. Tapi minta tolong doakan papi sama mami yang sudah dalam umur yang sudah lansia. Itu aja Pendeta, terima kasih. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya? Ya, silakan Ketua Lalaki. Terima kasih Pendeta, kesempatan ini. Saya cuma meminta doakan. Ini terjadi kemarin. Ya, kemarin ini waktu kita saya dengan istri saya antar pulang Eti, kemudian saya dengan istri saya dapat call dari Manado, dan itu anak saudara dari istri saya. Dia adalah salah seorang pendeta Protestan. Kemudian dia sakit. Dia minta dengan secara tiba-tiba dia minta saya doakan dia, karena dia bilang dia pikir dia katanya mungkin dia seorang guna-guna, kata DP istilah, atau dia dapat sakit hampir, kalau dia cerita sama istri saya, dia dapat sakit hampir pas sama mungkin dengan Lucy, dengan istri saya yang kena beberapa bulan kemarin. Sudah takut-takut begitu, tidak mau dikasih tinggal sendiri. So dipikir sama seperti yang Lucy ceritakan Pendeta dulu. Jadi tolong didoakan dia. Namanya? Kemarin namanya Hendra Undeng. Dia adalah seorang pendeta Protestan. Hendra Undeng. Hendra Undeng ya. Dia minta saya doakan kemarin, secara respons saya langsung doakan dia, dan puji Tuhan, dan dia minta terus kita doakan dia agar supaya dia boleh dapat kesehatan. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya dari Zoom yang dapat. Silakan Ibu Ica. Besan saya, Winnie Maramis, dia dalam keadaan sakit, lagi isolasi. Ya, ayahnya si Lendi sama Lenda. Ya. Lendi Maramis. Ya. Om Winnie. Ya, betul. Iya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dari live stream, Dek, silakan. Oke, berikutnya Dek. Oke. Baik, ada lagi? Jika ya, silakan. Ya, saya sudah taruh di Julifer Lalaki berulang tahun pada hari ini. Kita tentunya bersyukur penyertaan Tuhan yang sudah menjadi bagian Julifer ya. Baik, jika tidak ada lagi, saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kami mengucapkan syukur
berlimpah. Terima kasih kepadamu karena firman-Mu yang begitu indah. Ayat-ayat firman-Mu yang menyatakan bagaimana Engkau yang sudah menanggung dosa-dosa kami di masa yang lalu sekalipun. Sehingga kami tidak harus lagi memiliki perasaan-perasaan bersalah tersebut. Pada saat kami mengakui dosa-dosa tersebut kepada Engkau atau juga kepada sesama yang kami telah lukai tersebut Tuhan. Kami juga bersyukur karena kekhawatiran kami sehubungan dengan apa yang akan terjadi di masa depan itu juga Engkau dapat memberikan kekuatan, Engkau dapat menanggungnya. Karena Engkau ingin agar kami memiliki kelegaan yang sesungguhnya pada saat kami datang dan menyerahkan semuanya di kaki-Mu Tuhan. Biarlah kami memperoleh pelajaran yang indah ini. Pak, kami tetap dapat datang memperoleh kekuatan pada saat kami melepaskan semua beban tersebut di kaki-Mu Tuhan. Dan pada saat ini juga kami datang untuk membawakan permohonan-permohonan dan ucapan-ucapan syukur kami. Tapi sebelumnya Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah dosa hamba-Mu secara pribadi. Sehingga permohonan-permohonan ini layak untuk sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami dapat selalu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Engkau. Walaupun mungkin sesama kami menjauhi kami. Tetapi pada saat kami memiliki satu hubungan yang dekat dengan Engkau, maka Engkaulah yang memberikan kekuatan yang sejati kepada kami. Kami ingin bersyukur bersama-sama dengan keluarga Lalaki, bersama dengan saudara Angli, Lucy, dan khususnya dengan saudara Julifer Lalaki yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, biarlah Engkau yang sudah menuntun Julifer, memberikan kepadanya kekuatan, kesehatan, dan segala hal yang dia butuhkan di masa mudanya. Biarlah Engkau terus mengetuk pintu hatinya agar dia dapat selalu terus-menerus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Engkau akan terus menuntun Julifer mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam kehidupannya. Dan berkat-berkat surga, kesehatan, dan kekuatan rohani akan terus menjadi bagian Julifer. Dan masa depan yang terbaik tentunya dapat menjadi bahagiannya. Hubungan-hubungannya dalam keluarganya. Anaknya, Blair yang Tuhan sudah percayakan dia, biarlah dapat memiliki satu hubungan yang dekat dengan sang ayah. Dan segala pergumulan kehidupan Julifer Tuhan, Engkau akan dapat membantu dia untuk dapat keluar dan memiliki jalan keluar yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan. Pada saat ini juga hamba-Mu juga terus berdoa bagi permohonan doa ketua Lalaki, bagi saudara daripada saudari Lucy, seorang pendeta Protestan yang dalam keadaan gangguan kesehatan pada saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menuntun saudara Hendra Undeng tersebut agar dapat memperoleh kekuatan yang pasti dari surga. Dan biarlah dia dapat selalu berjalan melihat kehendak Tuhan, melihat kehendak-Mu yang sejati yang dapat menjadi bahagian kehidupan dan kehidupan keluarganya. Kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan, seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami pada saat ini, bagi orang tua hamba-Mu, bagi papi dan mami di South Carolina. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian mereka, kesehatan selalu akan menjadi bagian mereka sehingga mereka terus dapat membaktikan kehidupan mereka bagi pekerjaan-Mu. Demikian juga dengan Om Rain, Om Pendeta Rain dan Tante Evelyn. Tuhan terus jaga mereka dengan masalah pandemik saat ini ataupun masalah-masalah kesehatan lainnya. Tuhan akan terus, kami rindu untuk terus memiliki kekuatan dari surga yang Tuhan salurkan melalui Om Ren. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi Bapak Siregar yang juga berbakti bersama-sama kami dan seluruh orang-orang tua kami lainnya. Dan pada saat ini juga kami ingin berdoa bersama-sama dengan saudari atau Ibu Debbie Talumepa yang mendoakan ayahnya Bapak Vence Talumepa dan ibunya Ibu Dorce yang kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bukan hanya bagian saudari Debbie Talumepa, tapi menjadi bagian orang tuanya Tuhan. Mereka akan semakin kuat di masa tua mereka sekalipun akan memperoleh kekuatan yang pasti dari surga. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Pendeta John Medelu yang sudah melayani kami sepanjang 1 minggu yang lalu Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadanya kesehatan yang lebih sempurna bagi Pendeta John dan juga keluarganya. Sehingga mereka akan keluar dengan penuh kekuatan yang surga telah berikan bagi mereka dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi saudari Lucy di California dengan Tante Yulin Walean Tuhan. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan akan selalu jaga. Berkat-berkat surga akan selalu menjadi bagian saudari Lucy dan Tante Yulin. Dan segala urusan-urusan yang sedang mereka lakukan saat ini, biarlah Tuhan membuka semua jalan yang dapat terjadi. Jalan surga yang dapat memberikan berkat-berkat surga kepada mereka. Khususnya kekuatan rohani yang akan selalu menjadi bagian saudari Lucy dan Tante Yulin. Kami juga terus berdoa bagi anak Tuhan,
bersama keluarganya yang pada hari Sabat yang lalu, Saudara Dan juga kedua anaknya, Eli dan Enoch, dan istrinya Desiree yang sudah datang berbakti bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan. Tuhan tahu pergumulan mereka, pergumulan dalam rumah tangga, dan kami berdoa kiranya Tuhan membantu sehingga damai surga dapat menjadi bagian Saudara Dan. Kami juga berdoa bagi permohonan doa Ibu Siana Laloan, bagi Saudara Olaf Robot yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Biarlah ini dapat tetap menjadi kekuatan penghiburan surga, dapat menjadi bagian istri dan keluarganya yang ada di mana saja. Mereka tetap percaya, tetap kuat dalam Tuhan. Bersama-sama dengan Ibu Ice, kami ingin mendoakan Saudara Ronald dan anaknya dan juga Saudara Juna Walean dan keluarganya. Kiranya mereka selalu dekat dan selalu memperoleh kekuatan dari surga yang pasti dapat menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa bagi Om Weni Maramis yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan jamahlah dia. Kami rindu agar kekuatan yang Tuhan dapat berikan kepadanya, kesehatan, kesembuhan, biarlah itu dapat menjadi satu sarana, dapat menjadi satu hal yang hanya dapat digunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Evi dan Angel Marrero yang mendoakan Tante Yoke Rondonuwu yang ibunya baru saja Tuhan izinkan beristirahat. Kiranya Tuhan dapat menggunakan Evi dan Angel menjadi saluran penghiburan surga bagi Tante Yoke, sehingga Tante Yoke akan memiliki satu pengharapan untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi Pendeta bersama dengan Pendeta Revalu tentang masalah COVID yang semakin merajalela di Indonesia. Tuhan, lindungilah umat-umat Tuhan. Lindungilah, berikanlah kekuatan kepada mereka. Dan biarlah mereka dapat melewati masalah atau masa pandemik pada saat ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami secara khusus ingin berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak, semua yang berbakti melalui Zoom dan live stream. Dan secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Asa Sumarau Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Saudara Denny, Saudari Nita, dan anak-anak yang Tuhan sudah percayakan di dalam keluarga ini. Tuhan membantu mereka, satukan mereka terus di dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan kasih surga itu menjadi satu kasih yang selalu terjalin di antara keluarga, di antara anggota-anggota keluarga ini. Pekerjaan yang Saudara Denny lakukan, kiranya Tuhan jaga dia. Biar dia selalu dapat memperoleh kekuatan, kesehatan yang pasti dari surga. Masalah penyakit kaki dan hal lain yang dia alami saat ini, kiranya Tuhan dapat mengangkatnya. Dan hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi anak muda di Jemaat Fisdak, bagi Brahmi Tilaar Tuhan. Kami berdoa di masa mudanya dengan pergumulan-pergumulan kehidupan yang Brahmi miliki pada saat ini. Biarlah Tuhan mendengar, Tuhan membantu dia untuk dapat melihat rancangan-rancangan surga yang pasti yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Dan masa depan yang cerah tentunya akan menjadi bahagiannya. Khususnya dia akan semakin dekat, hanya semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Menyadari bahwa kehadiran-Mu dalam kehidupannya hanya adalah satu-satunya hal yang paling berharga yang dapat menjadi bahagiannya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mendengar semua permohonan-permohonan doa kami, dan kiranya penyertaan-Mu menjadi bagian kami semua Tuhan. Karena segala permohonan ini telah kami bawa Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami pada saat ini, hamba-hamba Tuhan yang sudah bergabung, Pendeta Abin, Pendeta John Medelu, Pendeta Muda Tulus, Om Pendeta Ren, Papi, dan semua yang sudah bergabung. Tuhan kiranya menyertai kita. Stay safe, stay healthy. Tetap ikut prosedur-prosedur kesehatan yang harus kita ikuti. Tuhan menyertai kita. Sampai bertemu besok di waktu yang sama.